Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri S dari Akuntansi Syariah 5D. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan kode etik profesi akuntan publik. Baik, terkait dengan kode etik profesi akuntan publik yang merupakan pedoman bagi akuntan publik Indonesia agar menjalankan tugas dengan tanggung jawab, objektif, dan profesional. Ada juga terkait dengan pernyataan etika profesi. Yang pertama itu adalah integritas, objektivitas, dan independensi. Yang kedua adalah kecakapan profesional. Yang ketiga adalah pengungkapan informasi rahasia klien. Yang keempat adalah iklan bagi kantor akuntan publik. Yang kelima adalah komunikasi antar akuntan publik. Dan yang terakhir adalah perpindahan staf atau partner antar kantor akuntan publik. Terkait dengan perubahan penting dalam kode etik Kongres IAPI pada tahun 1998, di mana Komite Kode Etik tidak lagi di struktur organisasi IAPI. Adapun kerangka kode etik IAPI menjadi 4. Yang pertama adalah prinsip etika, aturan etika, interpretasi aturan etika, dan terakhir adalah tanggung jawab. Nah, terkait dengan prinsip etika profesi yang terdiri dari 8 prinsip. Yang pertama, tanggung jawab profesi, kepentingan umum atau publik. Yang ketiga adalah integritas, dan yang keempat itu adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang kelima adalah kerahasiaan, dan yang keenam adalah perilaku profesional. Yang terakhir adalah standar etis. Nah, adapun terkait dengan aturan etika dan interpretasi. Nah, di mana kalau terkait dengan aturan etika di sini itu mengikat anggota tidak boleh bertentangan dengan prinsip etika. Terkait dengan interpretasi aturan etika, di mana panduan penerapan aturan agar sesuai dengan kebutuhan praktik. Nah, ada juga dengan tanggung jawab profesi, di mana terdiri dari kepada klien, yaitu menjaga kerahasiaan informasi, tidak boleh membocorkan tanpa izin, kecuali untuk kepatuhan hukum dan penegakan disiplin. Ada juga free profesional, di mana harus wajar sesuai kompleksitas jasa, tidak boleh merusak citra profesi, atau larangan fee itu kontingensi tertentu. Kemudian ada juga tanggung jawab kepada rekan seprofesi, di mana menjaga reputasi profesi, tidak mendiskreditkan rekan. Kemudian wajib komunikasi tertulis saat menggantikan auditor sebelumnya. Kemudian larangan mengadakan perikatan atestasi yang sama dengan auditor lain tanpa alasan sah. Nah, ada pun juga tanggung jawab dan praktik lain, di mana larangan melakukan tindakan atau perkataan yang mendiskreditkan profesi. Iklan, promosi, dan pemasaran itu diperbolehkan asal tidak merendahkan citra profesi. Nah, kemudian terkait dengan komisi dan fee referral, di mana komisi dilarang jika mengurangi independensi. Nah, kalau fee referral itu diperbolehkan antar sesama profesi. Baik, selanjutnya ada juga tuntutan hukum yang dihadapi akuntan publik. Yang pertama itu terkait dengan business failure, di mana terjadi manakala perusahaan itu tidak mampu membayar kewajibannya atau tidak bisa memenuhi harapan investor karena kondisi ekonomi atau bisnis yang memberatkan. Yang kemudian yang kedua itu adalah audit failure, terjadi manakala akuntan publik itu memberikan opini yang salah karena gagal mematuhi apa yang diatur dalam standar auditing. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah audit risk, adalah risiko bahwa akuntan publik itu menyimpulkan bahwa laporan keuangan itu disajikan secara wajar dan memberikan opini tanpa pengecualian. Padahal dalam kenyataannya itu laporan keuangan itu mengandung salah satu material. Nah, terkait dengan sanksi, di mana ada beberapa sanksi yang diberikan PPK Kementerian Keuangan dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara pemberian jasa akuntan publik, atau usulan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin praktik akuntan publik tergantung berat atau ringannya pelanggarannya. Kemudian ada juga sanksi yang diberikan otoritas jasa keuangan dalam bentuk peringatan tertulis, larangan pemberian jasa di pasar modal, atau pihak lainnya seperti klien, investor BI, pengguna laporan keuangan bisa mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan jika mereka merasa dirugikan. Selanjutnya adalah beberapa hal yang bisa dilakukan akuntan publik untuk menghindari tuntutan hukum, yaitu yang pertama itu adalah jangan sembarangan menyalahkan klien. Pilih klien yang memiliki integritas. Yang kedua, pilih audit staf yang kualifikasi dan memiliki integritas. Yang ketiga, itu
ketujuh, lakukan audit yang berkualitas. Yang kedelapan, dukung laporan audit dengan kertas kerja yang lengkap. Yang kesembilan, untuk setiap penugasan itu harus ada kontrak kerja. Yang kesepuluh, dapatkan surat pernyataan langganan sebelum mengeluarkan audit reportnya. Kemudian 11, jaga data confidential klien. Yang ke-12, jika memungkinkan, asuransikan jasa profesional yang diberikan. Yang ke-13, jika memungkinkan, miliki penasihat hukum. Dan yang terakhir, terapkan sikap skeptis yang profesional. Baik, itulah pembahasan terkait dengan kode etik profesi akuntan publik. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.